Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini adalah puasa kita yang ketiga ya. Masih tetap semangat dong. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai dengan selesai ya. Dan semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Oke, walaupun masih dalam kondisi berpuasa, tapi Ibu harap tidak menyurutkan semangat rekan-rekan dalam menyimak video ini, karena kalau puasa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat itu waktunya nggak akan terasa ya, dan tentu saja akan menambah nilai pahala puasa kita. Oke, hari ini di pertemuan yang ke-9, Ibu akan membahas tentang kalimat. Tapi sebelum ini, kita akan kupas dulu ujian tengah semester pada minggu lalu, karena Ibu perhatikan masih ada sebagian yang keliru dalam menjawab soal. Kenapa Ibu kupas? Siapa tahu nanti di akhir semester, di UASnya, soal serupa akan muncul kembali dan Ibu harap kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Ayo kita tengok dulu. Kemarin ada 5 soal, dari mulai soal yang mudah, sedang, dan soal yang sulit. Di soal yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan perbedaan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ini sudah sering kali Ibu bahas. Di pertemuan pertama Ibu jelaskan, di pertemuan kedua Ibu kupas kembali. Tetapi masih ada yang apa ya, jawabannya ya jauh dari harapan ya. Di soal pertama ini masih saja ada yang jawabannya itu nggak nyambung gitu. Nyambungnya adalah diminta menjelaskan secara ilmiah tetapi menjawabnya kemudian mengarang indah gitu. Padahal soal mengarang itu ada di nomor 2. Jadi apa sih Bu perbedaan kedudukan bahasa Indonesia kalau dia sebagai bahasa nasional? Pertama kita lihat dulu nih proses terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu didorong oleh rasa persatuan. Jadi warga negara, jadi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa sepakat untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian ini dituangkan dalam Sumpah Pemuda ya. Dari sisi fungsi, jadi dalam bahasa nasional sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional tadi ya, yang pertama dia berfungsi sebagai kebanggaan nasional, identitas nasional sebagai pemersatu dan sebagai Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana, bahasa nasional ini bisa digunakan oleh siapa saja ya, semua orang bisa pakai. Orang di pasar, orang di sawah gitu, orang di lembaga pendidikan bisa pakai. Tetapi kalau berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, maka fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi. Dia pengantar dalam dunia pendidikan, penghubung di tingkat nasional, pengembang kebudayaan, teknologi dan lain sebagainya. Dan ini ya termaktub di dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, kalau dalam fungsi sebagai bahasa negara, maka nggak semua orang bisa pakai. Kita kan nggak bisa nih misalnya minta orang yang dengan tingkat pendidikan, mohon maaf ya tidak duduk perguruan tinggi, kemudian orangnya pedagang di pasar kan nggak bisa kita suruh berbicara atau pidato di depan halayak kan. Jadi, jadi perlu perlu ilmu ya. Jadi kalau bahasa negara itu memang orang yang punya kecakapan khusus, orang yang memang punya pendidikan lah yang mampu menyampaikan atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya, makanya bahasa bahasa negara, bahasa pidato itu berbeda dengan bahasa keseharian yang kita pakai. Kemudian di soal yang nomor kedua, diminta untuk menanggapi terkait dengan berita, ya, dan ini ada juga yang justru dia menyalin ulang bahasa yang ada di berita tersebut dibuat dalam versi 7 kalimat gitu. Jadi nggak nyambung sama sekali dengan perintahnya. Tapi ada juga yang tulisannya sudah mulai bagus. Mudah-mudahan memang itu hasil pemikiran sendiri ya. Jadi karena ini memang latihan kalian dalam menulis. Lalu ini kan terkait
tanggapan kalian terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sesuai dengan keilmuan kalian, ya ini jurusan perbankan syariah, Ibu harap seharusnya ini tidak menjadi kendala. Karena kalian bisa menuangkan apa yang kalian dapat di perkuliahan dengan versi kalian, dengan bahasa kalian sendiri. Gitu. Tapi tidak apa-apa lah ya, mudah-mudahan dengan sering berlatih akan semakin mengasah kemampuan kalian dalam menulis. Di soal yang ketiga, nah ini adalah aturan penulisan tanda baca. Sudah betul ya, tetapi ketika diminta mengaplikasikan dalam contoh, masih saja ada yang menabrak aturan penulisan. Tulis kalimat diawali dengan huruf kecil, padahal kalimat kan seharusnya diawali dengan huruf huruf besar, diakhiri dengan tanda baca. Masih ada yang nggak teliti. Kemudian penulisan kata depan yang merujuk kepada tempat, di, ke, ya, merujuk tempat tetapi disambung. Giliran merujuk hal selain tempat justru dipisah. Ini seringkali terjadi di skripsi mahasiswa ya. Jadi menunjukkan tempat di rumah itu kan seharusnya dipisah tapi kemudian disambung. Kita sudah levelnya perguruan tinggi, jadi hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi ya. Perhatikan penggunaan tanda huruf, tanda baca ya. Lalu, soal nomor 4, frasa dan klausa. Secara definisi sudah betul, tetapi sama ketika diminta memberikan contoh, ketika menuliskan klausa diakhiri tanda titik. Padahal untuk klausa dan frasa tidak diakhiri tanda baca, karena kalau diakhiri tanda baca itu namanya kalimat. Kemudian soal nomor 5, nah ini paling banyak salah. Kemungkinan besar salah karena kalian tidak putar video yang ibu minta ya untuk dipelajari terakhir sebelum kita UTS. Padahal ibu sudah bilang di video itu nanti ada soal yang keluar ya. Ada beberapa mahasiswa yang jawabannya betul. Nah, ibu rasa karena memang yang bersangkutan menyimak video itu sampai dengan selesai. Diminta untuk menjelaskan perubahan makna yang terjadi ya. Tapi banyak yang menjelaskan makna atau definisi daripada tunarungu, yang pedas, apel, dan apel. Hal yang diminta adalah perubahan apa yang terjadi pada kata tunarungu. Sebelumnya kita kenal istilah adanya tuli. Jadi ketika tuli berubah menjadi tunarungu, itu terjadi perubahan makna yang lebih baik atau yang dikenal sebagai ameliorasi atau amelioratif. Kemudian komentarnya sungguh pedas didengar. Pedas ini kan terkait dengan indera pengecap ya, yang ada di lidah. Tapi kemudian pada kalimat ini pedas didengar, dia beralih ke indera pendengaran. Terjadilah di situ namanya sinestesia atau pertukaran indera pada sebuah kalimat ya. Pedas itu harusnya berada di lidah sebagai indera pengecap ya, indera perasa, kemudian beralih menjadi indera pendengaran ya. Komentarnya sungguh pedas didengar, berarti di situ terjadi perubahan makna sinestesia. Kata-katanya manis gitu ya, kan terjadi perubahan yang pertukaran indera. Ayah sarapan apel sebelum menghadiri apel. Jawabannya banyak yang bilang apel itu buah ya, semua tahu apel buah. Apel itu upacara ya, banyak kan juga sudah tahu. Tapi yang diminta apa yang terjadi atau apa? Ada apa di balik kata apel dan apel? Jawabannya adalah homograf, yaitu sama tulisannya, graf itu tulisan, tetapi beda pengucapan dan beda makna, sehingga apel dan apel di sini memiliki makna yang berlainan. Oke, itu sekilas. Tolong nanti ini jangan di skip, jangan dilewatkan karena bisa jadi soal serupa akan muncul di UAS ya dan tidak ada perbaikan. Sekarang kita ke materi. Tolong juga disimak baik-baik karena nanti di akhir akan ada soal latihan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap penjelasan yang ibu berikan. Jadi kalau belajar daring, kalau tidak diberi tugas, dosen akan kesulitan. Ini mahasiswanya ngerti nggak ya gitu. Maka tolong ini disimak baik-baik ya. Kalimat. Apa sih kalimat itu? Jadi sebelum itu nanti kita akan belajar tentang kata, unsur-unsur kalimat, jenis-jenis kalimat, dan yang terakhir adalah latihan soal. Ya, bahasa itu bersifat hierarki, artinya ada tingkatan dari yang terkecil. Kalau mungkin yang nggak belajar bahasa, taunya yang terkecil itu adalah huruf. Ini ada fonem. Fonem itu adalah bunyi daripada huruf. Bunyi daripada huruf.
Maksudnya gimana Ibu? Ini sebenarnya sudah juga di Ibu singgung ya. Jadi kalau huruf yang sering terjadi itu huruf E dan E ketika mengucap kata apel dan apel, mental dan mental, maka pelafalan atau bunyinya itulah yang disebut sebagai fonem. Kemudian ada suku kata, ada morfem, kata, klausa, kalimat, paragraf, wacana. Jadi dari tingkatan yang terendah dari fonem sampai dengan ke wacana. Jadi Ibu nggak perlu pas lagi ya apa itu klausa, apa itu kalimat, karena minggu lalu sudah Ibu terangkan. Jadi di dalam bahasa itu ada beberapa jenis kata. Yang pertama adalah verba. Verba itu adalah kata kerja, ya, menunjukkan aktivitas atau perbuatan, ya, mendekat, mencuri, ya, membaca. Adjektiva, kata sifat yang memberikan keterangan lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina atau kata benda dalam kalimat. Jadi kata sifat ini contohnya kecil, berat, merah, bundar, gaib, ganda, gitu. Cantik. Nomina, kata benda ya, merujuk kepada benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Guru, kucing, meja, guru dan kucing adalah makhluk hidup ya, benda hidup. Meja, ini benda benda mati. Oke, lanjut. Oke. Adverb, kata keterangan yang menjelaskan verba. Contohnya sangat, selalu, hampir, hanya. Ini adverbia, kata keterangan yang menjelaskan daripada kata kerja. Ya, preposisi, kata depan, di, ke, dari, akan, antara, bagi, buat, dan lain sebagainya. Tadi, preposisi masih banyak yang salah dalam menuliskan ketika dia merujuk kata tempat. Di rumah itu dipisah, ke ke Surabaya dipisah karena dia merujuk kepada tempat. Lain cerita ketika dia tidak merujuk tempat, misalnya dimakan, tidak perlu kalian pisah, jadi jangan terbalik-balik ya. Kemudian ada konjungtor, ini adalah kata sambung, contoh karena, sejak, sesudah, sebelum. Lanjut. Nah, jadi apa itu kalimat? Kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau secara lisan, artinya dia diucapkan secara langsung. Biasanya ada intonasi, jadi kita untuk membedakan antara orang itu lagi marah, intonasinya kan berbeda dengan orang yang berbicara dengan emosi yang stabil. Kemudian secara tulisan, nah ini ditandai dengan penggunaan tanda tanda baca ya. Kemarin tuh ada banyak ya tanda baca ya, ada sekitar 14 ya. Kemudian di dalam kalimat itu mengandung unsur subjek, predikat ya, objek, pelengkap atau keterangan. Bu, gimana kalau ternyata di dalam kalimat itu nggak lengkap kesemuanya ini? Jadi boleh minimal minimal ada subjek dan predikat dan diakhiri tanda titik. Kalau tidak oke, bukan hanya tanda titik ya, tanda baca ya, bisa tanda seru, tanda tanya. Maka itu sudah termasuk kalimat. Tetapi kalau hanya subjek dan predikat tanpa diakhiri tanda baca, maka itu bukan kalimat. Namanya klausa. Jadi itu beda antara klausa dan kalimat. Kemudian kita pas satu persatu, subjek. Subjek itu adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok, benda, ya, bukan hanya orang, bisa juga benda, atau sesuatu, atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Cirinya, dia bisa berjenis kata benda, kemudian tadi yang menjadi inti pokok pikiran, dijelaskan oleh bagian lainnya, menjadi jawaban dari pertanyaan siapa dan apa. Dalam kalimat pasif berfungsi sebagai objek. Kita tengok contoh. Adi membeli buku di Gramedia. Adi, ini udah di garis bawah ya, di underline. Kita coba gunakan kata siapa. Siapa yang membeli buku? Maka jawabannya adalah A, Adi. Jadi Adi di sini merujuk kepada subjek. Apa? Sekarang kita ubah kalimatnya menjadi kalimat pasif. Kalau Adi membeli buku di Gramedia, maka ketika diubah menjadi kalimat pasif, berubah menjadi ya, buku dibeli Adi di Gramedia. Ya, buku di sini pindah ke depan menjadi subjek. Tadinya dia objek, kemudian berpindah ke depan menjadi subjek, katanya membeli diubah jadi dibeli. Sekarang kita buktikan apakah bisa dijawab, apakah bisa ditanya dengan kata apa? Apa yang dibeli Adi? Jawabannya adalah buku. Maka betul ya, subjek itu bisa atau merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa.
Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan dalam keadaan bagaimana si pelaku. Biasanya berupa kata kerja dan kata sifat. Kalau tadi si subjek merupakan jawaban dari pertanyaan siapa dan apa, kalau predikat ini merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, itu bedanya. Kalau predikat tuh umumnya ya bisa kata kerja, bisa kata sifat juga tadi ya. Adi membeli buku di Gramedia. Maka di sini yang merupakan predikat adalah membeli. Ya, kita coba bagaimana nih. Ini kayaknya jawaban dari kata bagaimana. Bagaimana Adi atau bagaimana Adi mengikuti perkuliahan dengan baik? Dengan cara apa? Gitu ya. Bisa, jawabannya adalah Adi membeli buku. Jadi dengan membeli buku merupakan bentuk si Adi ini melakukan atau mengikuti perkuliahan dengan baik, ya. Bagaimana cara Adi supaya bisa mengikuti atau bisa mengikuti perkuliahan dengan baik? Ya, Adi membeli buku di Gramedia gitu. Objek. Kemudian apa itu objek? Bagian kalimat yang melengkapi predikat. Ya, letak objek selalu di belakang predikat. Tapi dengan catatan bahwa verbanya adalah transitif. Apa itu verba transitif? Kata kerja yang menuntut adanya atau hadirnya si objek. Ciri-ciri objek, dia berupa kata benda, letaknya setelah predikat. Bila kalimat dipasifkan, dia berkedudukan sebagai subjek dan merupakan jawaban dari pertanyaan apa. Contoh, Adi membeli buku di Gramedia. Maka yang dikatakan objek adalah dia merupakan jawaban dari pertanyaan apa. Apa yang dibeli oleh Adi di Gramedia? Jawabannya buku. Betul ya? Dan dia terletak setelah predikat. Karena predikatnya membeli, kemudian di belakang kata membeli adalah buku. Maka buku ini adalah objek. Nanti akan ada beda dengan pelengkap ya. Nah, ini dia pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Letak pelengkap tidak selalu persis di belakang predikat. Sehingga urutan penulisan bagian kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Beda dengan si objek apa bu kok hampir sama sepertinya? Bedanya, kalau pelengkap ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Artinya, si pelengkap tadi ketika diubah menjadi kalimat pasif, dia tidak bisa berkedudukan sebagai subjek. Ya, selain tadi cirinya dapat berupa kata benda, verba klausa, kemudian dia langsung berada di belakang verba intransitif, ini adalah yang tidak memerlukan objek. Ya, kemudian ciri lainnya tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi ketika diubah menjadi kalimat pasif, si pelengkap tadi tidak bisa menjadi subjek. Tapi kalau objek ketika diubah menjadi kalimat pasif, dia akan berubah menjadi subjek. Contoh, anak-anak itu berlatih taekwondo. Anak-anak itu adalah subjek, berlatih adalah predikat, taekwondo. Taekwondo itu objek apa pelengkap ya? Oh, ternyata kita coba dulu. Taekwondo, kita mau ubah ke kalimat pasif, dia nggak bisa menjadi subjek. Taekwondo dilatih anak-anak. Itu. Nggak bisa dong ya ganjil kan? Aneh gitu. Anak-anak itu berlatih taekwondo. Berarti taekwondo di sini karena dia tidak bisa diubah, tidak bisa diubah ke subjek dalam kalimat pasif, maka taekwondo di sini adalah sebagai pelengkap. Mudah-mudahan bisa dibedakan ya. Jadi kata kuncinya biar enak kalau objek ketika diubah menjadi kalimat pasif dia berubah menjadi subjek, tapi kalau pelengkap ketika diubah menjadi kalimat pasif dia tidak bisa berkedudukan sebagai subjek. Sekarang keterangan. Ya, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal, ya berupa penjelasan ya tentang kalimat lainnya. Bisa di awal, di tengah, atau di belakang. Ya, apa fungsinya? Menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh,
Adi membelikan Sari buku di Gramedia. Ibu memotong roti dengan pisau. Yang digarisbawahi ini adalah keterangan di Gramedia. Keterangan tempat dengan pisau, keterangan alat. Ya, jelas? Gampang ini kalau keterangan. Macam keterangan, waduh ada banyak ternyata. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, ya, dengan keterangan penggadaian, keterangan kausatif, ya, menyatakan sebab. Sekarang kalimat berdasar ada atau tidaknya objek. Ini sudah sempat Ibu singgung tadi ya di depan. Kalimat transitif itu kalimat yang kudu wajib ada objeknya, butuh si objek. Kalau enggak kalimat itu enggak jadi. Ya. Perampok itu memukul Tohir dengan balok. Jadi di sini yang dimaksud dengan objek yang mana? Si Tohir. Jadi perampok itu subjek, memukul predikat, Tohir ini adalah objek dengan balok, ya keterangan alat. Sekarang kita lihat, kenapa Tohir ini nggak kita sebut sebagai pelengkap? Karena ketika diubah kalimatnya menjadi kalimat pasif, Tohir yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Tohir, perampok itu memukul Tohir dengan balok. Tohir dipukul perampok itu dengan balok. Ya, berarti Tohir sebagai objek berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Begitu pula contoh yang Nita menyapu halaman rumahnya. Ya. Jadi dia butuh objek. Nita menyapu halaman. Halaman di sini sebagai halaman rumah di sini sebagai objek. Sekarang kalimat intransitif, kalimat yang tidak mempunyai objek atau nggak perlu objek, ya. Paman berobat ke Jakarta. Paman sebagai subjek, berobat predikat, ya nggak perlu objek, nggak apa-apa. Kalimat itu tetap punya makna, ya. Paman berobat ke Jakarta. Subjek, predikat, dan keterangan. Dia mengangguk-angguk saja. Dia mengangguk-angguk. Ya berarti subjek dan predikat. Jadi nggak perlu objek. Maka disebut kalimat intransitif. Jadi kalau transitif butuh objek, intransitif tidak butuh objek. Ini banyak contohnya ya. Ayah Kresna, subjek, predikat, pelajaran ya. Ayah Kresna menulis buku pelajaran, subjek, predikat, objek. Ya, ini bisa kalian baca. Jika diperhatikan dalam kalimat di atas, maka fungsi objek dan pelengkap selalu di belakang predikat. Jadi, kayak susunannya subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Karena memang letak si objek dan pelengkap ini selalu setelah predikat. Kedudukan objek dan pelengkap perlu dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berlainan. Objek berfungsi sebagai sasaran perbuatan subjek, sedangkan pelengkap berperan sebagai penerang atau sebagai suplemen bagi si predikat. Oke, lanjut. Contoh kalimat berobjek, paman mengecat dinding, ya ini yang sudah ibu merahin ini berarti dia berfungsi sebagai objek. Kalau kalimat pelengkap, ya, ya, di sini tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Bambu runcing disenjatakan pejuang itu kan tidak bisa ya, tapi kalau ini bisa. Paman mengecat dinding, dinding dicat oleh paman. Bisa ya membedakan? Ini sebenarnya sama sih, pola dasar kalimat, subjek predikat objek, pelengkap ya. Sama ini ya, bisa kalian baca. Ini pola dasar kalimat. Jadi menentukan mana subjek, mana objek, mana keterangan. Oke, lanjut. Nah, ternyata kalimat di dalam bahasa Indonesia itu banyak ya. Ada berdasarkan kausa, tunggal, majemuk. Majemuk pun nanti dibagi, ada setara, bertingkat. Berdasarkan isi, berita, tanya, perintah ya. Ada kelengkapan unsur, mayor, minor. Kita coba satu persatu. Ini kemarin sudah ya, kalau klausa itu minimal ada subjek dan predikat dan
tidak diakhiri dengan tanda baca nih. Ini kalimat nih, saya bekerja titik. Ini adalah kalimat. Bunga itu layu, klausa. Gitu ya. Kamu tidak menyiramnya, klausa. Ketika digabung, bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik, maka menjadi sebuah kalimat. Berdasarkan jumlah klausa, ada kalimat tunggal. Dia hanya punya satu pola ya, subjek, predikat, objek. Jadi nggak punya anak kalimat. Kemudian ya, kalau kalimat majemuk, dia terdiri dari lebih lebih dari satu klausa. Dia bisa bersifat setara maupun bisa bersifat setingkat. Apa bedanya? Kalau majemuk setara ya terdiri dari dua atau lebih klausa, ditandai dengan kata hubung dan, tetapi, melainkan, sedangkan, padahal ya. Jadi kalau majemuk setara ini bisa berdiri sendiri. Bedanya kalau majemuk bertingkat, nah ini ya, contohnya engkau tinggal di sini atau pergi dengan saya. Ya, dia kedudukannya sama, setara ya. Tidak ada yang berfungsi sebagai anak kalimat, tidak ada yang berfungsi sebagai induk kalimat. Beda kalau kalimat majemuk Oke, oh, ternyata masih di sini ya. Toko itu terbakar dan hanya sebagian kecil isinya. Subjek, predikat, subjek, ya di dan ini nih ada kata hubung dan maka ini adalah kata atau kalimat ya kalimat majemuk setara karena kata hubungnya menggunakan dan. Kalimat majemuk bertingkat ya tadi ya dia punya induk kalimat dan dia punya anak kalimat. Kalau kalimat majemuk bertingkat ini kata hubungnya adalah karena, sebab ya, ketika, manakala, sebelum, sesudah. Jadi kalimat setelah kata hubung merupakan perluasan atau penjelasan dari klausa sebelumnya. Ya, itu ciri dari kalimat majemuk bertingkat. Ya, aku duduk di tanah setelah sampai di tepian danau. Jadi, si klausa, ya, anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri sampai di tepian danau. Ini kan gak jelas kalimatnya. Aku duduk di tanah. Bisa, tapi si klausa sampai di tepian danau ketika dipecah dari induk kalimat, dia nggak bisa menghasilkan sebuah kalimat yang utuh. Gitu, ya. Dindingnya berlumut karena gardu itu tidak terawat. Di sini ada kata hubung ya. Karena gardu itu tidak terawat. Jadi nggak bisa dipecah ya, karena dia maknanya akan menjadi lain ketika berpisah dengan si induk kalimat. Jadi perhatikan, si anak kalimat ini merupakan penjelasan daripada induk kalimat ya. Dindingnya berlumut karena gardu itu tidak terawat. Jadi merupakan penjelasan daripada si dindingnya berlumut. Gitu. Kalimat berdasarkan isinya, kalimat berita berarti bercerita tentang kejadian, kalimat tanya berisi pertanyaan, kalimat perintah ya berisi perintah, kalimat seru ini mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat. Jadi kalau kalian WA dosen pakai tanda seru kan orang membacanya marah. Jadi itulah pentingnya penggunaan tanda baca. Sekarang berdasarkan unsurnya, kalimat mayor jadi hanya mengandung dua unsur. Kakak membaca, ya, ia mengambil buku itu. Jadi ada subjek, ada predikat. Kalau kalimat minor, dia hanya mempunyai satu unsur pusat. Pulang, sangat mahal. Dipulang ya, predikat. Sangat mahal ya. Ini kata sifat. Nah, sekarang tugas. Di sini kalian diminta yang pertama soal nomor 1 menggaris bawahi kata atau frasa keterangan. Cari di sini mana yang merupakan frasa keterangan, baik itu keterangan cara, keterangan waktu, ya keterangan alat. Silakan digaris bawahi, ditulis ulang di kertas folio bergaris, nanti dibuat PDF dan silakan upload ke LMS ya. Jelas soal nomor 1 diminta untuk menggarisbawahi kata atau frasa yang merupakan keterangan. Kemudian pada soal nomor 2, di sini ada beberapa kalimat dan silakan kalian sama ya, garis bawahi mana yang merupakan objek.
Oke. Nomor 3. Oke, di sini diminta untuk membedakan mana yang termasuk objek dan pelengkap ya. Ini sudah digarisbawahi. Silakan misalnya nomor 1. Satu itu apakah objek atau pelengkap dan seterusnya sampai nomor 9. Ya, sama soal 1 sampai nomor 3 ditulis di kertas folio bergaris dan tolong perhatikan ketika scan itu tolong perhatikan, pastikan terbaca. Kadang-kadang ada yang burem, jadi itu menyiksa mata ibu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga bisa ditangkap apa yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.